Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang pengenalan berbagai pekerjaan dalam pembelajaran IPS terintegrasi di kelas 4 SD. Definisi pekerjaan menurut para ahli. Menurut Streets and Potters, menjelaskan bahwa pekerjaan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan tiap individu karena beberapa alasan. Di antaranya, adanya timbal balik dalam bekerja seperti reward berupa uang juga kepuasan dalam memberi pelayanan. Yang kedua, bekerja biasanya memberikan fungsi sosial, di mana dalam dunia pekerjaan memberi kesempatan untuk bertemu dan mengenal orang-orang baru dan mengembangkan jaringan. Yang ketiga, pekerjaan yang seseorang geluti seringkali menjadi status sosial dalam masyarakat luas. Akan tetapi, pekerjaan juga dapat menjadi sumber perbedaan sosial. Yang keempat, terdapat nilai kerja bagi setiap orang secara psikologis dapat menjadi sumber identitas, harga diri, serta aktualisasi diri. Nah, selanjutnya menurut Bartos menjelaskan bahwa pekerjaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena setiap hari, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, untuk memperoleh semua kebutuhan tersebut itu diperlukan uang. Nah, untuk memperoleh uang, orang itu harus bekerja. Nah, jika orang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan, itu disebut pengangguran. Selanjutnya, menurut Supriyadi, menjelaskan bahwa pekerjaan merupakan beban, kewajiban, sumber penghasilan, kesenangan, gengsi, aktualisasi diri, dan lain sebagainya. Bekerja adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Setiap orang perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan upah atau uang atau barang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan pendapatan, dan memperoleh kehidupan yang lebih baik atau lebih layak. Namun, tujuan utama seseorang bekerja yaitu untuk mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup manusia. Baik, selanjutnya ada hal-hal yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Yang pertama itu ada skill. Skill merupakan kemahiran yang dimiliki setiap orang dan pada umumnya bisa diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan. Salah satu contoh skill yaitu seseorang mampu mengoperasikan komputer, mampu membuat laporan program komputer, dan dapat memperbaiki komputer apabila terdapat kerusakan. Itu hanya salah satu contoh dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua itu ada pengetahuan. Pengetahuan adalah pondasi dasar yang harus dimiliki dalam bekerja karena pengetahuan dapat membangun skill dalam bekerja dan pengetahuan juga dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya adalah bisa bekerja sama. Dapat bekerja sama dengan orang lain merupakan kemampuan yang dibutuhkan dalam bekerja. Beberapa pekerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri sehingga perlu adanya kerjasama agar dapat diselesaikan secara maksimal. Yang keempat itu ada jujur. Dengan menjadi orang dan pekerja yang jujur, kita dapat dipercayai oleh banyak orang dan sikap jujur ini sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi atau perusahaan supaya lebih dihormati dalam bekerja. Yang selanjutnya ada sikap yang baik. Menerapkan sikap yang baik dan sopan santun itu sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan kerja karena sikap tersebut membuat orang selalu dihargai dalam bekerja dan begitupun orang lain merasa dihargai sehingga memberi kelancaran dalam bekerja. Yang selanjutnya itu ada pantang menyerah dan berdaya juang. Pantang menyerah dan memiliki daya juang yang tinggi adalah sikap yang harus dimiliki setiap pekerja dalam bekerja, karena setiap sikap tersebut sangat penting dalam mencapai keberhasilan kerja. Setiap permasalahan yang muncul tidak hanya dapat diselesaikan dengan skill dan pengetahuan, tetapi harus juga didukung dengan sikap pantang menyerah dan berdaya juang yang tinggi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ialah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan individu atau secara kelompok untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana hasil dari aktivitas atau kegiatan tersebut dapat berupa barang atau jasa yang nantinya akan menghasilkan uang. Seseorang dapat bekerja jika ia memiliki kemampuan, pengetahuan, dapat bekerja sama, jujur, memiliki sikap yang baik dan pantang menyerah, serta berdaya juang yang tinggi.
Teman-teman tahu tidak jenis-jenis pekerjaan ada apa saja? Jenis-jenis pekerjaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu pekerjaan yang kegiatannya membuat barang. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang hasil kerjanya dapat dirasakan oleh konsumennya. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya yaitu petani, peternak, nelayan, percetakan, pengrajin, penjahit, industri, dan lain-lain. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa contohnya yaitu supir, dokter, guru, wartawan, arsitek, dan lain-lain. Karakteristik peserta didik kelas 4 SD yang mempelajari mengenai jenis-jenis pekerjaan berdasarkan barang dan jasa yang dihasilkan. Yang pertama, peserta didik SD masih berada dalam tahap intelektual operasional konkret. Yang kedua, peserta didik lebih mudah mempelajari mata pelajaran IPS melalui pembelajaran yang diintegrasikan. Yang dimaksud diintegrasikan di sini bukan dengan mata pelajaran lain tetapi dengan mata pelajaran IPS itu sendiri. Seperti kita mempelajari mengenai pasar. Pasar letaknya di mana termasuk ke dalam geografi, interaksi antara masyarakat di pasar masuk ke dalam sosiologi, dan pekerjaan yang ada di pasar, uang, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam ekonomi. Yang ketiga, peserta didik mudah bosan apabila guru menggunakan metode pembelajaran yang monoton. Yang keempat, peserta didik senang mempraktikkan pekerjaan secara langsung. Yang kelima, peserta didik menyukai pembelajaran yang dikemas dengan menarik. Yang keenam, peserta didik dapat melakukan kerjasama dengan lebih baik lagi dari tingkat kelas sebelumnya. Dan yang ketujuh, peserta didik tidak menyukai suasana pembelajaran yang menegangkan. Yang selanjutnya, kedelapan, peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Yang kesembilan, peserta didik dapat memahami konsep yang lebih konkret lagi. Yang kesepuluh, peserta didik lebih mudah memahami media dalam bentuk benda yang sederhana, gambar, bagan, dan sebagainya, apalagi yang berbentuk nyata dan dapat disentuh secara langsung oleh siswa. Yang ke-11, peserta didik memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap media baru. Jadi, guru harus menyediakan media-media baru yang selalu berganti-ganti gitu. Jadi, tidak itu-itu saja medianya. Yang ke-12, peserta didik lebih aktif mengemukakan pendapat. Yang ke-13, peserta didik lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ke-14, peserta didik memiliki perasaan ragu untuk menyampaikan permasalahan yang dialaminya dalam proses pembelajaran. Dan yang ke-15, keberanian untuk menyampaikan pendapat harus ditunjang dengan pengelompokan peserta didik supaya mereka tidak merasa malu untuk mengemukakan apa yang menjadi kesulitan mereka. Adapun metode dan media pembelajaran yang diterapkan untuk membelajarkan konsep materi jenis-jenis pekerjaan ini ialah sebagai berikut. Yang pertama ada pembelajaran aktif metode demonstrasi, yaitu dengan metode ini dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar peserta didik. Yang kedua yaitu example non-example, yaitu model pembelajaran dengan mempersiapkan gambar, diagram, tabel sesuai materi bahan ajar dan kompetensi, sajian gambar ditempel atau memakai LCD atau HP. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran kontekstual, yaitu dengan pembelajaran ini siswa dapat belajar bersama teman yang berbeda tingkat kemampuannya, dari yang mempunyai kemampuan tinggi hingga yang berkemampuan rendah. Lalu yang keempat ada pembelajaran IPS terintegrasi. Dengan ini peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan tetangganya dan terampil membedakan pekerjaan yang menghasilkan produk atau pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian yang kelima ada cooperative learning tipe course review hore. Di sini kegiatan belajar mengajar dengan cara mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian siswa akan berteriak mengucapkan hore. Yang keenam ada media card Made Circle. Nah, media ini itu sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan menyampaikan pesan. Jadi, untuk pembelajaran jenis-jenis pekerjaan itu sangat berguna sekali.
Kemudian yang ketujuh ada media kartu bergambar. Nah, penggunaan media kartu bergambar ini dalam pembelajaran mengenai jenis-jenis pekerjaan yaitu sebagai alat penyampaian atau alat yang memudahkan guru untuk menyampaikan materi atau pesan yang akan disampaikan kepada peserta didik melalui kartu-kartu kata yang diberikan gambar sesuai dengan tema. Yang terakhir yaitu yang ke-8 ada metode snowball throwing, yaitu metode yang dilaksanakan dengan membentuk kelompok-kelompok secara acak, lalu setiap kelompok menunjukkan satu ketua kelompok untuk mendapatkan tugas dari guru, yaitu memimpin anggotanya membuat pertanyaan dalam bentuk bola-bola pertanyaan, kemudian bola-bola tersebut dilemparkan kepada siswa lainnya. Untuk media dan juga metode pembelajaran ini dapat diintegrasikan atau diterapkan ketika pembelajaran jenis-jenis pekerjaan itu sesuai dengan karakteristik dari peserta didik kelas 4 itu sendiri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya kita masuk pada bahasan desain pembelajaran. Untuk membelajarkan mengenai materi jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, kami telah merancang suatu pembelajaran yang menerapkan model quantum teaching. Jadi, apa itu quantum teaching? Baik, saya akan membahasnya sedikit. Quantum teaching adalah pengajaran yang berdaya guna lebih dengan orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Secara aplikatif, pembelajaran quantum teaching berasaskan sistem tandur. Tandur merupakan kependekan dari tanamkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Berangkat dari sana, penting adanya penumbuhan rasa ingin tahu pada siswa sebelum siswa melakukan langsung apa yang ingin diketahuinya. Dengan langkah tumbuhkan pada sistem tandur, dalam kaitannya dengan pembelajaran yang kami buat, yakni siswa ditugasi untuk mewawancarai orang dewasa terkait pekerjaan mereka dan memperlihatkan sebuah tayangan video. Bermaksud memberikan rangsangan motivasi yang membuat siswa lebih tertarik dengan topik yang akan kita bahas, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, dalam menyalurkan rasa ingin tahu siswa, dapat dilakukan dengan langkah alami. Pada tahap ini, kami memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan awal yang dimiliki dengan mencoba langsung kegiatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Pada tahap ini, siswa diminta untuk membuat sebuah pohon harapan yang secara tidak langsung memproyeksikan salah satu pekerjaan, yaitu seniman atau pengrajin, di mana dari hasil kerja kelompok itu akan menghasilkan suatu produk atau barang yang dapat diartikan sebagai jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Dengan kegiatan ini, tidak hanya siswa mencoba menggali pengetahuannya sendiri, tetapi juga membekali siswa untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya. Dalam pembuatan pohon harapan yang berisikan cita-cita dari masing-masing individu siswa, selain untuk melatih keterampilan, menggali pengetahuan mengenai topik, tapi juga memberikan kesempatan untuk siswa bisa menemukan jati dirinya atau learning to be. Pada tahap namai, siswa menyimpulkan materi berdasarkan pengalaman. Kegiatan namai ini selain untuk menyimpulkan materi, bisa juga untuk menyatukan konsep-konsep yang siswa dapatkan. Kami menentukan kegiatan guru dan siswa untuk mengkomunikasikan kegiatan pembuatan pohon harapan. Dalam tahap mengkomunikasikan, guru dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti untuk apa kegiatan ini dilakukan,
Apa hubungannya kegiatan pembuatan pohon harapan dengan pekerjaan? Bila membuat pohon harapan adalah sebuah pekerjaan, maka kegiatan ini menghasilkan barang atau jasa. Lalu, kesulitan apa saja yang dihadapi dalam proses pembuatan dan cara mengatasinya? Dan yang terakhir, apa saja pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan pembuatan pohon harapan? Kemudian, dengan quantum teaching, siswa dapat membangun kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima. Hal ini dapat dibentuk pada tahap demonstrasi. Pada tahap demonstrasi, kami meminta siswa untuk menampilkan hasil temuannya secara berkelompok, dan siswa lain saling menanggapi. Selain itu, dengan permainan yang ada pada tahap ini, siswa dapat membangun relasi yang baik dengan teman-temannya, yang diharapkan mampu siswa implementasikan pada kehidupan sehari-harinya. Permainan ini berupa role-playing. Kemudian tahap ulangi, atau guru mengulangi pelajaran dengan cara menegaskan setiap pertanyaan dan jawaban yang sesuai, kemudian siswa merangkumnya. Pada tahap ulangi, guru membahas hasil diskusi yang telah disampaikan. Yang kedua, guru memberikan evaluasi penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 3. Siswa mengerjakan tugas mandiri berupa LKPD yang diberikan oleh guru. Tahap ulangi membantu mengoreksi pemahaman yang masih abu-abu bagi beberapa siswa dan memperkuat pemahaman dari semua kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian pada tahap rayakan, siswa mendapat apresiasi terhadap hasil kerjanya, sehingga siswa merasa dihargai dan merasa perlu terus bersemangat dalam belajar. Pada tahap ini, kami mengapresiasi keaktifan siswa dengan memberikan pujian dan tepuk tangan. Kami juga memberikan reward untuk kelompok teraktif dan terbaik. Dengan pembelajaran yang seperti ini, yaitu menggunakan quantum teaching, guru dapat menyentuh siswa dari berbagai aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotornya. Siswa akan lebih paham karena mencoba langsung sebuah pekerjaan. Siswa akan lebih antusias terhadap topik-topik jenis-jenis pekerjaan penghasil barang dan jasa. Karena sebelum penyampaian materi, siswa diberikan rangsangan terlebih dahulu. Siswa lebih mengenal pekerjaan di sekitarnya dengan melakukan wawancara. Siswa belajar saling menghormati sesama teman, dan tidak akan ada siswa yang meremehkan suatu pekerjaan, karena siswa tahu bahwa semua pekerjaan dilalui dengan sebuah usaha dan kerja keras. Keunggulan model quantum teaching. Yang pertama, melibatkan siswa secara holistik atau keseluruhan, mulai dari aspek fisik, emosional, dan intelektualnya. Yang kedua, sesuai dengan rekomendasi pembelajaran UNESCO. Paradigma pembelajaran efektif yang merupakan rekomendasi dari UNESCO yakni belajar mengetahui atau learning to know. Lalu belajar bekerja atau learning to do. Belajar hidup bersama atau learning to live together. Dan belajar menjadi diri sendiri atau learning to be. Yang ketiga, keunggulan dari model quantum teaching yakni merupakan pembelajaran yang interaktif, di mana dari pembelajaran sebelumnya dapat terlihat bahwa adanya interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan masyarakat, yaitu pada saat proses wawancara. Kedua adalah sesuai dengan perkembangan anak yang dinamis. Dimaksudkan di sini, siswa dapat bergerak bebas, siswa dapat menyimpulkan berbagai konsep yang dia temui, siswa dapat berinteraksi, juga siswa dapat belajar sambil bermain.
Maka dapat disimpulkan bahwasannya model quantum teaching sangat cocok dalam pembelajaran materi jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, karena relevan ya dengan karakteristik peserta didik kelas 4 SD. Dengan quantum teaching, guru dapat menyentuh siswa dari berbagai aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotornya. Siswa akan lebih paham karena mencoba langsung sebuah pekerjaan. Siswa akan lebih antusias terhadap topik jenis-jenis pekerjaan penghasil barang dan jasa, karena sebelum penyampaian materi, siswa diberi rangsangan terlebih dahulu. Siswa lebih mengenal pekerjaan di sekitarnya dengan melakukan wawancara. Siswa belajar saling menghormati sesama teman dan tidak akan ada siswa yang meremehkan suatu pekerjaan karena siswa akan tahu bahwa semua pekerjaan dilalui dengan sebuah usaha dan kerja keras. Nah, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.